Sahabat Super, episode perjalanan jejak keramat kali ini akan menelusuri sejarah asal-usulnya Gunung Karang yang berada di Blok Pancurendang Tonggoh, Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Super. Penelusuran jejak keramat episode kali ini akan mendatangi daerah Gunung Karang di makom keramat Syekh Abdul Malik yang berada di Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Sahabat Super, bagaimana penelusuran sejarahnya? Yuk ikuti penelusuran jejak keramat bersama saya, Nawang. Mari sahabat Super. Sahabat Super, kebetulan ada yang lagi tawasul, kita ikut tawasul dulu. Diceritakan pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1478 sampai 1548 Masehi berdirilah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak termasuk wilayah Kerajaan Majapahit. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Pada waktu Raja Demak Pangeran Trenggana dengan patihnya yang gagah perkasa, yakni Patih Unus dengan julukan Pangeran Sebranglor, dalam penyerangan di tanah Jawa, terutama raja-raja yang menganut agama Hindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayat tamunya. Maaf Ki, mengganggu waktunya. Ya, mangga. Habis tawasulan ya? Mangga. Saya dari jejak keramat, ingin tahu sejarah Syekh Abdul Malik seperti apa. Aki mungkin bisa menceritakan. Ya, bisa. Syekh Abdul Malik ini dulunya dari Mataram datang ke Cirebon, ya di Cirebon ditugaskan ke Majalengka, ya di Majalengkanya ya Syekh Abdul Malik datangnya ke hutan daerah Kelurahan Babakan Jawa, Kampung Pancurendang Tonggoh. Yang ditugaskan ke daerah Cirebon di bawah pimpinan Syekh Abdul Malik dan Syekh Abdul Aziz. Datang ke Cirebon, beliau menggabungkan diri dengan Sultan Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Karena kerajaan Galuh Pakuan dan kerajaan Sindangkasih belum masuk Islam, maka Syekh Abdul Malik dan Syekh Abdul Aziz pergi ke daerah kerajaan Sindangkasih. Lalu di sanalah beliau mendirikan pesantren bersama Pangeran Muhammad menyebarkan agama Islam. Menurut juru kunci Gunung Karang, Abah Sama menceritakan kemudian Islam pun menyebar di daerah Sindangkasih ini. Dalam
menyebarkan agama Islam, Syekh Abdul Malik menikah dengan Mbah Rebo dan dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Nyi Mas Uci. Kemudian Syekh Abdul Malik meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Karang ini yang sekarang berada di wilayah Blok Pancurendang Tonggoh, Kelurahan Babakan, Jawa. Sedangkan istrinya dimakamkan di Desa Trusmi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Syekh Abdul Aziz makamnya di sebelah barat Gunung Karang, yaitu Pamongkaran. Sedangkan putri Syekh Abdul Malik, Nyi Mas Uci, dimakamkan di Gunung Ganda yang berada di Kabupaten Sumedang. Ini namanya tanjakan cinta. Sahabat super, ini namanya tanjakan cinta. Dah, kalau boleh tahu, ini patilasan siapa dah? Ini Cipta Rasa. Nyi Mas Cipta Rasa itu siapa? Ya, ini Cipta Rasa itu ya istrinya Syekh Abdul Malik. Kerjanya di sini di Gunung Karang. Ini kan patilasannya. Ya. Sekitar tahun 2017, Gunung Karang ini sempat menjadi tempat wisata yang diminati oleh masyarakat Majalengka. Tidak hanya itu, wisatawan dari luar Majalengka pun banyak yang berkunjung ke tempat wisata Gunung Karang ini. Dari atas Gunung Karang ini terlihat pesona keindahan alam ciptaan Sang Pencipta semesta. Bebatuan besar yang bertumpuk dan berjajar menjadikan panorama alam yang sangat asli di area Gunung Karang ini. Namun disayangkan semenjak pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Majalengka menutup tempat wisata ini, dan pada akhirnya minat para wisatawan untuk berwisata ke area wisata Gunung Karang ini berkurang setelah pandemi berakhir. Sekarang nggak ditutup, tapi nggak layak. Masalahnya tadinya kan masuk ke gua ya bayar 5.000 per orang, tapi di jero gua itu kadang-kadang sok minta lagi ke pengunjung itu, tapi setor cara gitu ya Pak. Di puncak Gunung Karang ini terdapat bebatuan yang sangat besar yang menurut cerita Abah Sama bahwa dahulunya Gunung Karang ini adalah tempat beristirahatnya Syekh Abdul Malik. Tidak hanya itu, di tempat Gunung Karang ini juga ada sebuah goa yang dapat dimasuki oleh wisatawan pada waktu itu. Namun karena sudah hampir 3 tahun tempat wisata Gunung Karang ini ditutup, maka area wisata ini pun sekarang kuranglah terawat. Bahkan akses jalan menuju ke area Gunung Karang pun sekarang rusak parah dan dikhawatirkan dapat membahayakan bagi para pengguna jalan menuju area Gunung Karang ini.
Juru kunci Gunung Karang Abah Sama mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat kembali membuka dan meramaikan area wisata Gunung Karang ini. Nah, kalau kedepannya ya yang maju lagi, tapi jalannya sekarang rusak, listrik nggak ada. Nah, kalau diperbaiki lagi ya bakal rame lagi gitu. Tapi harus dimajukan oleh masyarakat atau pemerintah gitu, jalannya atau listriknya gitu. Dan Abah Sama juga berharap agar akses jalan menuju area wisata Gunung Karang ini pun bisa diperbaiki. Karena selain daripada akses ke tempat wisata, jalan ini pun akses warga yang menuju daerah Pancurendang Landeh yang dipergunakan untuk mengangkut hasil panen para petani di daerah ini.